Novum itu jumlahnya ada 10. Jadi secara rincinya saya bisa novum ke-1 sampai ke-3. Betulnya ada berapa secara kesimpulan novum yang disampaikan? Novum itu jumlahnya ada 10. Jadi secara rincinya saya bisa novum ke-1 sampai ke-3 itu menjelaskan secara visual kondisi korban saat di rumah sakit. Apakah kondisi korbannya parah betul? Apakah benar ada penusukan? Apakah benar ada luka tusuk? Itu tergambar di novum ke-1 sampai ke-3. Kondisi korban yang berada di rumah sakit, bukan kalau kondisi korban yang berada di rumah sakit kan memang tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Yang beredar di media sosial itu kondisi-kondisi korban di flyover Talun, tapi kondisi korban di rumah sakit itu novum yang dituangkan dalam memori PK, karena novum itu juga baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Kemudian novum ke-4 adanya visual baut yang tertinggal di penampang tiang PJU. Itu novum ke-4. Novum ke-5 dikaitkan dengan baut itu. Visualnya foto-foto kerusakan motor Eki. Artinya dengan adanya daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU dan kerusakan motor Eki, berarti kan selaras, sesuai bahwa peristiwa kedua korban ditemukannya memang peristiwanya di situ, kecelakaannya di situ. Karena apa? Ada darah di flyover Talun, ada 2 korban, ada daging yang tertinggal di baut tiang PJU, dan dikuatkan juga ada kerusakan motor, ada warna motor yang menempel di median jalan gitu. Kemudian novum ke-4, novum ke-5 itu berkaitan dengan peristiwanya terjadi di situ. Kemudian novum ke-6 adalah beberapa pengakuan, ada Liga Akbar gitu. Pengakuan Liga Akbar. Kemudian novum ke-7 itu file rekaman keterangan Kapolri yang sifatnya kan kita mengunduh, kita serahkan dalam bentuk flash disk. Kemudian juga novum ke-8 file keterangan Bapak Dedi Mulyadi yang berwawancara dengan yang merekonstruksi dan kemudian dituangkan dalam YouTube-nya. Itu file ke-8. File ke-9-nya adanya pengakuan Saka Tatal pada saat live di Rakyat Bersuara di iNews. Karena waktu itu Saka kan kalau misalnya dia berbicara kadang-kadang kan dia lompat-lompat karena mungkin memorinya juga apa yang penyiksaan yang terjadi di Dura 2016 buat dia juga kan trauma. Tetapi waktu di Rakyat Bersuara dia menyatakan selain penganiayaan itu ada di Polres Cirebon juga di Polda. Nah itu dijadikan novum kita. Kemudian yang 10, novum ke-10 yaitu penghapusannya 2 DPO oleh Polda Jabar. Jadi tentu saja selain novum-novum itu juga ada argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kehilafan majelis hakim gitu, yang tertuang dalam memori PK, karena itu kan pasti tidak bisa diabaikan dan mungkin kekuatannya ada di kekeliruan majelis hakim. Lalu setelah disampaikan 10 novum ini dan juga kekeliruan, tim Saka Tatal seperti apa Bu harapannya dan keyakinannya pada Saka Tatal ini? Kalau saya sih, karena saya juga meyakini di 2016-8 terpidana ini termasuk Saka Tatal bukanlah pelaku perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Mau disebut ini sudah inkrah betul, makanya kita melakukan upaya PK. Saya yakin betul PK ini akan dikabulkan. Keyakinan itu kenapa begitu kuat? Karena sekarang didukung oleh seluruh media, didukung oleh masyarakat yang sekarang paparannya sudah saya jelaskan, ini kondisinya. Mereka juga meyakini
Kemudian ada juga pencabutan keterangan yang dulu di BAP sesuai BAP sekarang dicabut, termasuk pengakuan Dede kemarin. Jadi saya yakin PK akan dikabulkan. Saya mohon doa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya terima kasih kepada media yang saat ini mensupport dengan cara luar biasa. Karena kita tidak bisa, gimana nggak sedih orang nggak bersalah dihukum seumur hidup. Kita kembalikanlah ke hati nurani. Orang tidak melakukan apa-apa tipe di seumur hidup penjara. Dan kalau dilihat latar belakangnya gimana penyiksaan yang mereka dapatkan sehingga muncul pengakuan itu yang tidak pernah dilakukan. Oke. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.